semua, apa kabar semua? Kakak Yanti harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Segala puji syukur kita sudah boleh lalui tahun 2021 dan suatu anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan kita memasuki tahun 2022. Oke adik-adik, sebelum kita mulai IHMPT kita yang pertama di tahun 2022, mari Kakak Yanti harap kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Mars Teruna. Oke adik-adik, kita tetap berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum kita ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih pada hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami. Kami boleh memasuki tahun 2022 dan hari pertama, minggu pertama kami mengadakan IHMPT di tahun 2022. Tuhan berkati ibadah ini, berkati pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan bagi kami semua, berkati anak-anak dan kakak layan semua dalam mengikuti ibadah ini, sekalipun di dalam melalui kanal YouTube. Tuhan berkati agar firman ini boleh menjadi terang dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami bawa itu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Hamba bersama dengan anak-anak-Mu dari PLK Taruna, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Allah, Kau hadir di tengah kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Buatlah kami mengerti tentang kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami menyerahkan diri kami penuh dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dengar dan sambut doa kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Matius 5 ayat 1-4. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa di tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab atas perkenanan Tuhan kita boleh memasuki tahun 2022 ini. Ini semua tentunya adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita adik-adik ya. Oke. Mari kita lihat bersama bacaan kita tadi, judul atau tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk bacaan kita saat ini adalah ucapan bahagia.
Dan tema renungan dalam ibadah Pelkataruna di hari Minggu ini adik-adik adalah Yesus Kristus, sumber kebahagiaan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang hidup bahagia, atau berbicara tentang berbahagia. Siapapun kita pasti menginginkan hidup kita bahagia. Adik-adik pasti menginginkan hal itu toh? Kita semua pasti ingin hidup bahagia. Dan biasanya kebahagiaan yang ada dalam pikiran kita manusia adalah kebahagiaan yang dapat menyenangkan hati kita. Misalnya, seperti kita mendapatkan sesuatu yang lama sekali kita impi-impikan, yang lama sekali kita harapkan. Atau ketika kita mendapatkan nilai yang baik di akhir studi kita. Atau ketika kita mendapatkan raport yang baik, nilai-nilai yang baik. Atau juga ketika kita mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta benda yang banyak. Dan hal itu tidak membuat kita menjadi sedih. Hal itu tidak membuat kita menjadi susah. Hal ini disebabkan karena kita manusia, adik-adik, seringkali mengukur bahagia, mengukur kebahagiaan itu dengan cara pikir kita yang menyenangkan hati kita. Tetapi dalam khotbah Yesus, dalam bacaan kita tadi secara khusus, dalam ayat 3 hingga ayat 4 yang kita baca ini, menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kebahagiaan atau berbahagia itu beda, adik-adik, dari cara pikir kita tentang orang yang berbahagia tadi. Mari kita lihat bacaan kita tadi. Bacaan kita tadi adalah isi dari khotbah Yesus di bukit. Penginjil Matius mencatat khotbah Yesus ini dari pasal 5 hingga pasalnya yang ke-7. Secara khusus dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 kita lihat Tuhan Yesus menjelaskan tentang orang atau mereka yang berbahagia. Kita lihat dalam ayat 1 bagian bacaan kita ini dibuka dengan penjelasan tentang keadaan atau situasi yang dihadapi oleh Yesus saat ia ada di tengah kehidupan orang banyak. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, hal ini terjadi sebab dalam pelayanan Tuhan Yesus di sekitar Galilea, Tuhan Yesus tidak saja mengajar, Tuhan Yesus tidak saja menyampaikan firman Allah, tapi dia juga melakukan mujizat-mujizat penyembuhan kepada banyak orang. Dan hal ini diceritakan dalam bacaan sebelumnya, yaitu dalam pasal 4. Dan secara khusus dalam ayat yang ke-25, mari kita lihat bersama dalam ayat 25 dalam pasal 4 dikatakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Adik-adik, yang dimaksud dengan orang yang banyak atau orang banyak di sini adalah mereka yang mengikuti Yesus karena mereka ingin sekali mendengar apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus, dan mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka ini datang dari berbagai latar belakang. Mereka ini datang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka datang dengan tujuan mereka masing-masing. Ada orang yang sakit, ada yang kerasukan, ada orang miskin, ada orang yang hidup dalam penderitaan akibat dari tekanan-tekanan orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Ada juga orang-orang yang mengalami kondisi yang tidak nyaman akibat dari kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang dimaksudkan dengan bukit di sini adalah sebuah dataran yang menanjak. Jadi di atas bukit itu ada tempat yang datar, dan di tempat itulah Tuhan Yesus duduk dan mengajar atau berbicara kepada murid-muridnya. Dan ia juga
mengajar kepada banyak orang atau orang-orang yang datang kepada dia. Jadi bukan saya kepada murid-muridnya, tapi dia juga mau berbicara kepada orang banyak dalam khotbahnya itu. Hal yang dilakukan oleh Yesus ini memperlihatkan adik-adik kepada kita bahwa Tuhan Yesus hadir tidak saja untuk orang-orang tertentu. Tuhan Yesus tidak hanya hadir bagi orang-orang yang dia suka saja. Tapi Tuhan Yesus ingin menjangkau semua orang, baik mereka yang kuat ataupun mereka yang lemah, baik mereka yang datang untuk sesuatu maksud tertentu ataupun juga mereka yang ingin memberi diri penuh kepada Tuhan. Mereka-mereka inilah yang Yesus jangkau lewat pengajaran dan khotbah di bukit, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Dalam ayat 3-4 kita melihat isi dari khotbah Tuhan Yesus ini. Khotbah Tuhan Yesus ini adik-adik mengandung nasihat tentang orang yang berbahagia. Namun kita lihat, berbahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini tidak seperti yang kita pikirkan. Secara khusus bagi mereka yang datang kepada Yesus pada saat itu. Dalam ayat 3 Tuhan Yesus katakan, kita perhatikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kenapa Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat. Kata miskin dalam konteks khotbah Yesus di bukit di sini, itu artinya bukan fisik. Bukan secara fisik. Bukan juga secara jasmani. Seperti halnya kita tidak memiliki harta benda, seperti halnya kita tidak memiliki harta kekayaan. Kata miskin yang dikatakan oleh Yesus ini mengandung arti rohani yang sangat dalam, yaitu mereka yang mau hidup rendah hati, mereka yang mau hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mau menyerahkan hidup mereka penuh pada Tuhan. Jadi kuncinya adalah orang yang mau sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, adik-adik, hidupnya bergantung penuh pada kehendak Tuhan dan pemberian dari Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Tuhan Yesus katakan, mereka ini yang disebut berbahagia, karena mereka yang punya kerajaan sorga, yakni keselamatan. Di sini kita semua diingatkan bahwa hidup setia kepada Tuhan bukan tidak ada tantangan. Tetapi orang yang mau hidup setia dan taat kepada Tuhan, dia akan berbahagia sebab mereka mendapatkan keselamatan dalam kerajaan surga. Kemudian kita lihat dalam ayat 4. Tuhan Yesus katakan dalam ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Adik-adik pasti tahu bahwa orang yang berduka cita itu karena ada rasa sedih. Karena kehilangan yang dia miliki misalnya, termasuk dalam peristiwa kematian, seringkali kita katakan turut berduka cita. Kata duka cita yang disebut oleh Yesus dalam khotbahnya ini, adik-adik, adalah orang yang merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dalam kondisi seperti ini seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena ada rasa sedih yang menguasai hati kita. Ada rasa sedih yang menguasai pikiran kita. Ada rasa sedih yang menguasai seluruh kehidupan kita. Dan hal itu pun bisa terjadi ketika kita gagal mempertahankan kesucian atau kehidupan kita yang benar sebagai anak-anak Tuhan di hadapan Allah. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau melakukan dosa. Hal ini yang dimaksud oleh Yesus. Ketika menyadari hal itu, ada penyesalan yang sangat dalam. Dan penyesalan itu membuat kita berduka cita.
membuat kita merasa sedih. Dalam kondisi ini kita membutuhkan penghiburan. Dalam kondisi ini kita membutuhkan kekuatan. Dan hal ini hanya dapat kita peroleh, hanya dapat diperoleh oleh orang apabila dia mau datang kepada Yesus. Dia mau mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan dirinya. Dan dia akan menyerahkan dan mau menyerahkan hidupnya penuh kepada Tuhan. Dengan demikian akan mendapat penghiburan dan berbahagia karena Yesus adalah sumber penghiburan yang sejati. Dia adalah sumber penghiburan dan kekuatan yang dapat menyelamatkan kita. Ini adik-adik sangat penting untuk kita maknai, sangat penting untuk kita ingat. Kira-kira seperti itu yang mau Yesus sampaikan kepada kita dalam khotbah, dalam ayat bacaan kita tadi. Sekarang apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, kita telah memasuki tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun 2022. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di depan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Dari berbagian firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan yang sejati bagi kita. Ada banyak janji yang membuat kita bahagia. Ada banyak ajakan yang menyatakan bagi kita bahwa kita akan bisa memperoleh kebahagiaan lewat ajakan-ajakan itu. Tetapi hanya dalam Yesus Kristus dan memenuhi Yesus Kristus, kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini penting untuk diingat. Tidak ada kebahagiaan yang lain di luar Kristus. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain kita mengandalkan Kristus. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidupnya pasti diberkati adik-adik. Hidup yang diberkati, dia akan menjadi berkat. Dan hidup yang demikian, itu memuliakan Tuhan. Panggilan adik-adik, panggilan kita, panggilan orang percaya, panggilan kita semua. Tidak saja menjadi anak Tuhan. Tetapi kita dituntut untuk dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Pakai waktu yang Tuhan anugerahkan bagi adik-adik. Pakai kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi adik-adik. Buatlah hidup adik-adik berarti bagi Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang baik. Sehingga janji Tuhan dalam bacaan kita tadi menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Selamat menjalani minggu yang baru. Mari lakukan apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan minta dari kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari nyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon Tuhan tolong kami, supaya firman Tuhan benar-benar kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan beriman kami di hadapan Tuhan. Adik-adik taruna, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka dalam hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kebahagiaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu ini, akan mereka miliki dalam kehidupan mereka. Tuhan mau memberkati adik-adik taruna GPIB Bukit Zaitun ini Tuhan, di dalam tugas pembelajaran mereka. Tuhan berkati mereka dengan segala tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Tuhan berkati mereka untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka yang telah belajar secara online ataupun juga secara onsite, Tuhan berkati. Tuhan mampukan mereka dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik. Kebahagiaan menjadi milik mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik senantiasa, dan mampukan mereka dalam hikmat Tuhan, supaya mereka tetap dituntun oleh Tuhan dalam setiap yang Tuhan percayakan bagi mereka. Hamba juga mau berdoa bagi rekan-rekan pelayan taruna di jemaat-Mu, jemaat GPIB Bukit Zaitun ini. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu ini Bapa. Tuhan buat mereka setia kepada Tuhan. Tuhan mampukan mereka dalam hikmat Tuhan, sehingga tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dapat mereka terus lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa berkati mereka di dalam tugas dan kerja mereka. Berkati mereka dalam tugas sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Pakailah mereka dan buatlah mereka berarti bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di tengah jemaat-Mu ini. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati. Engkau mau pelihara kami dalam pengasihan. Mereka yang sakit, mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi. Kiranya Tuhan Engkau memberi penghiburan bagi mereka. Engkau mau jamah tubuh-tubuh yang membutuhkan lawatan Tuhan karena tubuh yang lemah. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Siapapun mereka Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak juga mau berkati kehidupan pekerjaan dari masing-masing jemaat-Mu ini ya Bapak. Berkati kehidupan dari orang tua, dari anak-anak PT ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam segala hal yang Tuhan Engkau percayakan bagi mereka. Dan mampukan mereka untuk tetap ada di dalam kekuatan yang berasal pada Tuhan secara khusus. Kekuatan iman percaya yang hanya pada Engkau ya Allah. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ada banyak peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa, kami mohon kiranya Engkau mau tolong kami. Engkau mau tolong para pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Demikian juga bagi kami semua sebagai warga negara Indonesia. Kami sebagai anak-anak Tuhan secara khusus. Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami, agar hidup kami bermakna bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Kami berdoa untuk semua orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam tantangan kehidupan pelayanan, di dalam tanggung jawab hidup bersama sebagai warga gereja. Tuhan berkati kami. Kami serahkan diri kami penuh dalam kuasa Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, kiranya Tuhan, Engkau mau tolong gereja-Mu, Engkau mau tolong jemaat-Mu.
sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam doa syafaat ini kami juga membawa doa kepadamu ya Tuhan untuk rencana perayaan ibadah ulang tahun dari Pelkat PT yang akan berlangsung pada tanggal 30 dalam HUT yang ke-39. Tuhan berkati, Tuhan tolong para pelayan-pelayanmu ini. Tuhan berikan hikmat di dalam mempersiapkan segala sesuatu, sehingga ibadah yang akan berlangsung nanti Tuhan, perayaan yang akan dilakukan nanti, itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh persiapan, rencana hari ulang tahun Pelkat PT yang ke-39 ini di dalam pengasihan Tuhan. Ya Bapa, dengar dan sambut doa kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana
membawa persembahan syukur kita. Mari memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendakku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, silakan berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 129, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seret beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia
kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan aku melihat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bersama kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, dan mampukan kami dalam hikmat Tuhan untuk tetap mau melayani Tuhan dalam kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu dari PT Bukit Zaitun Tuhan. Bapa, pelihara kami semua dalam pengasihan-Mu. Karena di dalam pemeliharaan Tuhan, kami tahu kami akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati dan menyertai adik-adik sekalian dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai. Biarlah firman kebenaran yang telah kita dengarkan bersama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tetap jaga kesehatan, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.